Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di pertemuan pertama mungkin baru pertama kali kita ketemu ya, karena saya baru ngajar kelas pagi ini di semester ini. Kalau di semester sebelumnya saya ngajar kelas malam, ya, jadi nggak ketemu sama kelas pagi. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang pemrograman web lanjut. Di sini adalah lanjutan dari pemrograman web yang sebelumnya. Nah, di sini saya share dulu screen-nya, tapi nanti sebelum ke materi, saya akan bahas dulu teknisnya, teknis perkuliahan seperti apa. Jadi mungkin pertemuan sekarang nggak akan langsung praktek ya, cuman ya ini aja dulu deh, ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, untuk perkenalan tentang si materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Oke, sudah terlihat ininya, screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Oke. Ya, ini saya coba off dulu ininya ya, videonya ya, supaya tidak supaya lebih ringan. Tapi nggak apa-apa deh, langsung aja. Nah, oke, komponen penilaiannya seperti ini ya. Ada presensi, jadi ada 4 komponen, ada presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kalau dilihat di sini presentasi untuk UAS itu lebih besar, paling besar malah ya, sekitar 40%. Nah, kenapa paling besar? Karena UAS-nya itu nanti akan project base. Jadi akan membuat sebuah aplikasi, nanti aplikasinya berdasarkan yang kita pelajari selama masa perkuliahan. Pembuatannya dimulai setelah UTS. Nah, jadi dari sekarang sampai ke UTS itu masih materi-materi dasar ya. Nanti setelah UTS itu sebenarnya sudah mulai komplit, tapi penambahan sedikit-sedikit untuk memenuhi proyeknya. Nah, oleh karena itu si UAS-nya itu nilai presentasenya lebih besar dibandingkan yang lain. Lalu tugas dan UTS itu ya menyesuaikan dengan bobot yang ada. Dan tugas ini nanti isinya ya selain tugas juga ada penilaian seperti kuis, juga itu masuknya ke nilai tugas. Kalau UTS khusus UTS aja, karena di sini nanti ada soal, ada yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini untuk komponen penilaiannya. Nah, untuk presensi sendiri ada bobot nilainya juga sekitar 10%. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kriteria penilaian untuk mendapatkan nilai mutunya ya, huruf mutunya, ABC-nya. Nah, di sini kalau kita lihat nilai A itu rentangnya dari 80 sampai 100. Nilai B rentangnya 60 sampai 80, nilai C rentangnya 40 sampai 60. Jadi kalau mau lulus ya harus di atas 40 ya. Saya rasa ini mudah gitu ya. Nah, yang penting teman-teman benar-benar mengikuti perkuliahannya. Nah, perkuliahan ini akan dilakukan secara online atau daring yang menggunakan beberapa aplikasi. Ya diantaranya tadi ya WhatsApp Group kita sudah gunakan. Nah, ini sebetulnya gunanya untuk pendataan absensi dan mungkin pemberian materi, bahan-bahan materi yang nanti akan kita bahas dan diskusikan. Lalu ada juga nanti Google Classroom atau Wastu Digital, karena kalau nggak salah ada pengembangan dari Wastu Digitalnya khusus untuk pengumpulan tugas, UTS, dan UAS. Tapi kalau misalnya itu belum berjalan, kita akan backup dengan Google Classroom. Kemudian ada Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini digunakan untuk penyampaian materi praktikum. Karena kan yang namanya pemrograman itu harus dicontohkan. Jadi memang harus di-online-kan secara dicontohkan secara online gitu ya. Berhubung kita tidak bisa kuliah di lab, jadi ya kita gunakan media Zoom Meeting ini. Nah, di sini saya akan bahas tentang rencana pembelajaran semester. Nah, di sini ada di pendahuluan ini kita akan yang akan dibahas tentang metode teknik perkuliahan dan pengenalan tentang Codeigniter. Nah, Codeigniter itu apa? Codeigniter itu framework. Nanti akan kita jelaskan tentang itu ya. Nah, jadi nanti di semester ini tuh sebetulnya kita akan mempelajari tentang framework Codeigniter. Nah, Codeigniter ini salah satu framework dari PHP.
Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih jelas. Nah, materi yang pertama tentang pengenalan coordinator-nya atau framework-nya. Nah, yang kedua tentang dasar-dasarnya ya, dasar-dasar tentang coordinator-nya. Di sini di pertemuan kedua ini kita mulai instalasi, dimulai dari proses instalasi dan setting standar untuk si aplikasinya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke pertemuan ketiga, akan dibahas lebih lanjut tentang konsep model view controller. Nah, di sini sebetulnya model view controller ini konsep yang digunakan oleh umumnya framework. Jadi framework bahasa pemrograman rata-rata sudah menggunakan konsep model view controller yang berguna untuk lebih rapih aplikasinya, terus kontrol untuk si file-filenya lebih mudah gitu. Nah, di pertemuan keempat itu ada konversi penulisan kode dalam CI. Jadi ada beberapa penulisan yang ada di PHP native biasa, bila masuk ke CI itu bisa ada sedikit perubahan. Dia akan lebih simple, lebih sederhana gitu. Nah, lalu yang kelima, kita nanti di pertemuan kelima akan membahas tentang konfigurasi aplikasi CI, khususnya untuk URI segment. Nah, kalau di awal itu nanti pas waktu di pertemuan kedua itu kan sudah membuat konfigurasi juga, tapi tidak akan terlalu detail. Nah, kalau yang di ini nanti di pertemuan kelima itu lebih banyak konfigurasi untuk mendukung sebuah aplikasi di CI. Nah, di pertemuan ke-6 mulai ke koneksi database-nya. Walaupun kan di semester sebelumnya kan sudah belajar ya di PHP native. Nah, ini bagaimana nanti koneksi database di CI. Karena kurang lebih sebetulnya nggak ada bedanya, hanya lebih sederhana dan lebih simpel karena kita menggunakan tools atau library yang sudah disediakan oleh CI-nya. Nah, setelah pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kita akan mengintegrasikan admin LTE ke dalam CI. Jadi admin LTE ini apa? Ini juga sebuah framework, tapi framework dari CSS atau Bootstrap ya. Nah, jadi kan nanti ada bedanya. Kok banyak ya framework itu apa gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas framework itu seperti apa. Nah, setelah ini sebetulnya dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 itu sudah sudah cukup untuk membangun sebuah aplikasi sederhana gitu. Nah, jadi setelah ini kita akan UTS dulu di pertemuan ke-8, ada tesnya. Nah, setelah UTS baru kita masuk ke pertemuan 9 dan saat itu project base sudah bisa dimulai dikerjakan. Nah, cuman di sini nanti di bagian pertemuan 9 akan dibahas lebih lanjut tentang CRUD-nya, CRUD untuk di SQL-nya seperti create, update, delete ya, dan bahasa SQL yang sering digunakan di CI. Nah, kalau yang kita sebelumnya juga belajar di PHP kurang lebih sama ya. Cuman nanti ada beda-bedanya lah, ada lebih simple dan lebih mudah untuk penerapannya di CI. Nah, untuk CRUD ini saya bikin 2 pertemuan karena banyak ya ininya contoh-contohnya, dan juga saya harus meyakinkan ya teman-teman bisa menguasainya gitu. Nah, di pertemuan ke-11 mulai masuk dari 11, 12, 13, 14 sampai 15 ini sebetulnya lebih ke penambahan fitur aplikasi dari sisi CI-nya, misalnya untuk menampilkan detail data seperti apa, upload file seperti apa, fitur print seperti apa, terus export data, dan sistem login. Nah, sebelumnya kan memang pernah belajar sistem login seperti apa, tapi di sini di CI kita akan terapkan seperti metode session ya untuk mendukung security dari si aplikasi kita. Nah, di pertemuan terakhir, pertemuan 16 itu UAS-nya. Nah, UAS-nya kan project base. Nah, nanti si project base-nya dikumpulkan, saya review. Jadi mungkin tidak ada ujian tertulis atau praktikum. Jadi saya nilainya dari hasil si project base tersebut. Gitu. Nah, setelah itu ya udah selesai. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum masuk ke sedikit materi dari CI-nya. Cukup, Pak.
Cukup jelas ya untuk kriteria penilaian, terus ya ya materi-materi yang akan disampaikan, saya rasa sudah cukup jelas. Oke, ini saya dokumentasikan dulu ya, saya screenshot dulu yang hadirnya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Lalu yang kedua, oke, saya screenshot lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sedikit materi yang akan kita bahas. Ya. Nah, sebelum membahas tentang CI-nya, ya, kita harus tahu dulu apa yang namanya framework. Ya. Nah, framework itu seperti apa? Nah, framework itu adalah kerangka kerja. Jadi digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Jadi adanya framework itu dibuat biasanya di atas bahasa pemrograman tertentu. Jadi kalau ada bahasa pemrograman, terus ada orang bikin framework, nah otomatis si bahasa pemrogramannya kita harus kuasai dulu. Nah, setelah kita kuasai, baru kita bisa menggunakan framework dengan baik ya. Soalnya kadang-kadang ada beberapa yang harus kita pelajari di dasar bahasa pemrogramannya, tapi karena kita langsung belajar framework jadinya bingung harus ngapain gitu. Jadi memang mutlak harus mempelajari si bahasa pemrograman awalnya. Nah, framework di sini sebetulnya isinya itu adalah sebuah library atau alat-alat atau tools ya yang dikumpulkan, dipadukan sedemikian rupa membentuk sebuah kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web. Nah, framework itu sendiri banyak jenis. Ini kalau di pertemuan sekarang kita akan bahasnya hanya CI saja. Nah, di sini saya jelaskan kalau menggunakan framework, pekerjaan akan lebih cepat dan lebih mudah karena memiliki kerangka dalam membangun sebuah software. Lalu memiliki standar dan struktur aplikasi yang terorganisir. Jadi supaya apabila digunakan dalam kerja tim itu akan lebih mudah. Karena kan biasanya kalau seorang programmer itu dia punya ciri khas dalam memprogram ya, kita bebas aja gitu, ngetiknya seperti apa gitu. Terus naruh filenya di mana aja gitu ya. Yang bikin itu tuh kalau misalnya bekerja sama agak susah. Jadi kalau untuk bekerja sendiri sih nggak masalah ya. Tapi kalau sudah mulai bekerja sama dengan tim, otomatis harus ada keseragaman dan ada struktur yang sama sehingga bisa dipahami oleh anggota timnya. Nah, dengan menggunakan framework itu akan lebih mudah dalam bekerja dalam tim. Karena kan pada saat ini juga software-software itu kan dibuat ya software-software besar ya. Software-software besar itu kan dibuat oleh sebuah perusahaan, bukan 1-2 orang. Sehingga dari situ kan contohnya ada hubungan antara satu programmer dengan programmer yang lain. Nah, sehingga bagaimana caranya memiliki standar dan aturan baku yang bisa digunakan secara bersama. Nah, dengan menggunakan framework ini, itu akan lebih mudah dalam mengatur atau mengorganisir si file-file dari aplikasi atau cara pengetikan dari si pemrogramannya itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah ya tadi yang saya sudah singgung, yang memiliki tools library yang sudah dibuat gitu, yang sudah dibuat oleh si pengembang frameworknya. Kita hanya tinggal panggil si tools tersebut atau si fungsi-fungsi tersebut gitu.
Contoh ya, misalnya kita kalau mau bikin koneksi dengan database, kita kan pasti ada beberapa perintah ya, ada beberapa perintah yang misalnya di situ harus kita tentukan dulu passwordnya, username-nya gitu kan, database-nya apa gitu, terus baru open gitu kan. Nah, beberapa baris gitu. Nah, kalau dengan CI itu sudah ada settingannya, jadi nggak harus ngetik setiap page. Kan kalau misalnya kita di PHP native, setiap page yang terhubung dengan database harus ada script ininya ya script koneksi ke database-nya. Nah, kalau di CI ini dia terorganisir dalam sebuah tool sehingga otomatis terpanggilkan si file tersebut dan kita nggak harus bikin satu-satu di tiap file ya untuk koneksi ke database-nya, atau nggak harus include gitu ya. Jadi langsung otomatis dia terkoneksi. Nah, itu salah satu contohnya lah, ada tools dan library yang sudah dibuatkan oleh si pengembang framework-nya. Nah, yang keempat ya, semua bahasa pemrograman yang populer sekarang ya termasuk PHP, JavaScript, Python, atau Java ya macam-macam ya, C++ itu biasanya sudah menggunakan banyak yang menggunakan framework atau sudah banyak yang membuat framework-nya. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya nih kalau di PHP sendiri banyak. Jadi tidak hanya si CodeIgniter. CodeIgniter ini biasa sering dipanggil CI ya, disingkat aja CI. CodeIgniter ini CI, ada Y juga, ya ada Slim Framework, Zen Framework. Nah, ini masing-masing framework ini memiliki karakteristik yang beda-beda gitu ya. Tapi pada dasarnya sama, yaitu bahasa pemrogramannya PHP kalau khusus untuk PHP. Jadi kalau sama untuk PHP ya dia punya dasar-dasar, punya aturan-aturan khusus untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, kalau misalnya yang CSS itu ada Bootstrap ya, ada Materialize, ada Tailwind, CSS. Nah, ini khusus untuk CSS-nya. Jadi bahasa CSS udah ada framework-nya, kita bisa pakai dengan menggunakan framework tersebut gitu. Nah, selain itu juga ada, selain PHP ada JavaScript juga. JavaScript, nah ini kan beda ya, bahasa pemrograman PHP dan JavaScript walaupun mirip, maksudnya induknya sama kan dari C++ gitu, cuman dia punya karakteristik yang berbeda. JavaScript dan PHP itu berbeda karena terjadi perubahan fungsi dari si JavaScript itu sendiri. Dulu JavaScript tidak bisa koneksi ke database. Kalau sekarang, jadi JavaScript itu dulu hanya digunakan untuk tampilan aja, jadi mirip-mirip kayak CSS gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah bisa koneksi database dan mungkin sudah bisa menyamai PHP atau melebihi PHP. Sehingga mereka pun mengembangkan framework-frameworknya seperti Angular, React, Vue gitu ya, ada Ember, ada Express. Nah, Java pun juga ada frameworknya, ada Spring, JSF, Scout, dan Hibernate. Dan juga yang satu ini ada juga Python. Python yang terkenal itu Django. Nah, itu framework yang sudah dibuat. Nah, intinya banyak ya, banyak sekali framework-framework yang sudah ada. Nah, kan jadi pertanyaan ya, kok kenapa sih orang mau mengembangkan framework? Ya itu, balik lagi. Kalau bekerja dengan framework itu akan lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dibandingkan harus buat native dari awal gitu, itu lebih lama gitu. Nah, ada ilustrasi lain seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah aplikasi ya. Nah, kalau di sini contohnya kayak sawah nih ya. Jadi kita misalnya mau menanam sawah. Nah, sawah itu kan harus ini dulu ya, dihancur-hancurkan dulu, digemburkan dulu kan tanahnya gitu. Nah, kalau kita bekerja tanpa network ya, maksudnya tanpa framework, itu akan seperti ini. Jadi ya satu-satu dicangkul gitu ya. Nah, lalu ya lebih lama lah gitu. Nah, tapi kalau menggunakan framework ya kita menggunakan alat gitu, alat yang sudah ada. Ya otomatis kalau dibandingkan proses pekerjaannya bagaimana ya, pasti lebih cepat yang menggunakan alat gitu. Nah, itu ilustrasi sederhananya bekerja dengan framework atau tanpa framework gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya kenapa harus CodeIgniter gitu ya? Kenapa sih kok nggak belajar framework yang lain gitu? Nah, saya rasa CodeIgniter saat ini adalah framework yang paling mudah dipelajari. Jadi ketika kita sudah belajar PHP, untuk lebih mudahnya mempelajari framework itu, kita lebih mudah mempelajarinya menggunakan CI dibandingkan dengan framework yang lain. Nah, saat ini sebetulnya CI sudah sampai ke versi 4.
Nah, cuman di perkuliahan sekarang kita hanya menggunakan versi 3 aja. Kenapa? Karena kalau versi 4 itu sudah lebih advance, lebih rumit ininya, rules-rulesnya ada yang baru ya. Lalu ya kenapa harus ini nggak versi 4 aja sekalian ya. Saya rasa versi 3 itu masih lebih fleksibel dikarenakan dia masih mendukung PHP 5. Walaupun nanti kita akan pelajari itu adalah PHP 7 ke atas ya. Karena PHP 5 itu untuk aplikasi yang lama ya. Nah, terus ada juga yang CI2. Kalau CI2 itu udah terlalu lama, biasanya udah nggak dipakai. Nah, tapi jadi yang saat ini masih dipakai oleh orang-orang itu adalah CI3 dan CI4. Jadi CI3 itu khusus untuk yang awal-awal, pemula yang baru-baru belajar dari PHP ke ke framework gitu. Nah, kalau CI4-nya itu sudah lebih advance karena dia sudah menggunakan engine. Nah, ini yang agak sedikit agak jauh nih lompatannya dari dari framework kita ke yang framework yang lebih. Iya kirain aku iyan, Pak. Cuma ini. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang apa sih kelebihan dari CodeIgniter. Nah, kelebihannya CodeIgniter ini lebih ukurannya lebih kecil ya. Minimum dia kalau dokumentasinya kita hilangkan itu hanya butuh 5 mega gitu. Nah, kalau dengan dokumentasi agak besar sedikit sekitar sampai 10 megaan lah. Jadi yang besar sebetulnya isi dokumentasinya. Jadi kalau itu kita hilangkan juga nggak masalah. Nah, yang kedua performanya lebih cepat karena si framework ini kayak semacam ya script aja gitu ya, kayak script yang dimasukkan ke dalam exam, lalu kita tinggal panggil aja. Nah, berbeda dengan beberapa framework yang sudah menggunakan template engine. Nah, ini biasanya agak repot gitu, harus settingnya agak repot. Model contohnya seperti ya CI4. Nah, CI4 itu sudah menggunakan template engine. Tapi CI4 itu juga tidak menghilangkan proses seperti di CI3-nya. Artinya bisa memilih pakai template engine atau tidak gitu. Nah, makanya sebelum ke CI4 sebetulnya ya CI3 dulu lah kuasai ya gitu. Nah, lalu kenapa pilih CI juga? Di sini konfigurasinya sangat minim, ya bisa dibilang nearly zero configuration. Jadi tidak terlalu susah untuk mengkonfigurasi sebuah database. Terus untuk file-file itu nggak terlalu ribet lah untuk pengaturan di CI-nya. Jadi syarat-syarat untuk instalasi CI itu tidak terlalu sulit gitu. Makanya kenapa kita belajar di sini. Lalu yang keempat, memiliki banyak komunitas. Jadi di Indonesia udah banyak yang pakai CI, jadi tutorialnya pun mudah dicari. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita kerjakan terus kita ya butuh bantuan tuh kita bisa cari komunitas yang mengembangkan tentang CI ini. Nah, yang selanjutnya ada dokumentasi yang lengkap. Ya, di sini dokumentasinya baik online atau offline. Offline artinya ketika kita download CI itu sudah berupa dengan berikut dengan si dokumentasinya. Jadi kalaupun kita offline mengerjakannya, kita tetap bisa mengakses si dokumentasinya. Tapi kalau misalnya kan nanti aplikasinya jadi nih, si dokumentasinya bisa kita hilangkan. Jadi ukuran filenya bisa lebih kecil. Nah, kita bisa juga memanfaatkan dokumentasi yang secara online di website si CodeIgniter-nya. Nah, lalu selanjutnya ya mudah dipelajari untuk pemula ya. Mudah dipelajari untuk pemula. Oke, selanjutnya dasar syaratnya ya. Nah, syarat-syarat untuk belajar CI apa? Ya ini syaratnya. Syaratnya yang pertama ya jelas, kalau kita mau bikin web berarti PHP-nya harus menguasai. Ya, dasar-dasar PHP itu sudah wajib menguasai. Ya, tag-tag HTML itu sudah harus dikuasai. Lalu PHP dasar juga harus dikuasai karena CI ini base-nya dari PHP dasar ya, PHP dasar. Lalu OOP, nah di sini ya, kan PHP itu kita belajar ada dua cara penggunaan script. Yang pertama script
prosedural, yang kedua script object oriented programming, artinya menggunakan kelas. Nah, kalau yang menggunakan kelas ini itu sudah OOP. Nah, CI ini kita pakai yang sistem OOP. Nah, jadi dasarnya ini saja, 3 dasar ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang yang MCV, ya model view controller. Nah, itu ada di beberapa materi yang akan kita bahas. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk materi awal sih ya, untuk pengenalan CI-nya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, ada yang mau bertanya tentang CI atau tentang materi saat ini? Bebas aja ya, sekarang sih belum terlalu banyak lah ke materi. Gitu ya. Pak, maaf. Ya, gimana? Dik-dik ya? Oke, silahkan Dik-dik. Ada. Oh ya, ini nanti Zoom-nya akan kepotong ya setelah 40 menit. Nanti saya rejoin lagi ya. Ya, bagaimana tadi? Ada yang mau bertanya? Ini Pak, ada aplikasi yang disiapin loh Pak, yang dipakai aplikasi apa aja gitu. Ya, oke. Aplikasi yang disiapkan yang pertama ya exam-nya ya. Exam-nya ya sebetulnya exam itu kan terdiri dari web server dan database ya. Web servernya Apache untuk bisa jalan secara localhost. Lalu database-nya MySQL. Kita akan belajar MySQL. Ya, saya sih pakai exam. Walaupun mungkin saya misalnya pakai WAM gitu ya, bukan exam, boleh aja sih, nggak apa-apa. Yang penting ada PHP-nya, ada MySQL-nya, dan ada si web servernya supaya bisa jalan. Syaratnya itu aja sih. Lalu ya itu untuk penjalanan aplikasinya ya. Nah, lalu untuk editornya apa aja? Ya, editornya kalau saran saya sih kita pakai yang ringan aja seperti Sublime Text, itu ringan ya. Itu bisa pakai itu, lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya terbiasa pakai Notepad++, ya nggak apa-apa, silahkan, tidak masalah gitu, karena sebetulnya itu hanya tools untuk codingnya aja. Nah, paling itu saja sih syarat yang kita siapkan sebelum kita belajar. Ya, makasih Pak. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Mengenai framework, bagaimana? Sudah paham? Kenapa ada framework gitu? Tadi sempat saya bahas ya, bahwa syarat untuk CI itu harus menguasain PHP-nya ya. Ya, karena memang framework itu dibuat oleh sebuah perusahaan itu di atas level si bahasa pemrogramannya. Otomatis kita harus menguasai si bahasa pemrogramannya dulu sebelum kita mempelajari si framework-nya. Jadi kayak level lebih lanjut dari proses pembelajaran sebuah bahasa pemrograman gitu. Nah, di CI itu sendiri kan karena kita menggunakan PHP, jadi nanti mungkin script-script PHP yang umum itu pasti digunakan dan lebih fleksibel. Kita bisa kalau kita nguasain PHP itu kita bisa tahu, oh ini script ini bisa ditaruh di mana gitu, bisa ditaruh di sini, atau bisa ditaruh untuk di login, bisa ditaruh untuk di di penampilkan database. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira paham untuk framework? Framework dan CI? Ada yang sudah pernah nyoba framework? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke.
Ya, berarti memang kalau belum ya cocoknya sih belajar CI dulu karena memang konsepnya nggak terlalu beda ya dengan framework yang lain gitu. Jadi kalau sudah mempelajari CI, biasanya mempelajari framework yang lain itu mudah. Contoh misalnya, saya udah mempelajari CI nih, terus saya mempelajari Laravel gitu. Nah itu kurang lebih sama lah, tapi ada sedikit perbedaan. Kan jadi pertanyaan ya, kok beda-beda ya, orang nggak ngembangin satu aja gitu ya. Nggak gitu. Jadi framework itu biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ada kelebihan untuk si kasus tertentu, ada juga kekurangan di kasus tertentu. Oleh karena itu kita harus menguasain si PHP-nya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dari si di si framework-nya, kita bisa tambahkan dengan script PHP yang kita kuasai gitu. Nah, jadi terkadang ada yang di framework ini nggak ada nih, tapi di framework yang lain ada gitu. Nah, makanya banyak versi framework yang beredar sekarang gitu. Lalu misalnya, saya mau mempelajari PHP ya. Misalnya saya mau pelajari yang framework ini JavaScript. Nah, ketika belajar karena kita sudah ada dasar dari CI itu nggak akan terlalu sulit karena dasar-dasar dari si frameworknya itu sudah kita pelajari. Yang beda mungkin hanya bahasanya aja, bahasa pemrograman. Apalagi kalau PHP ke JavaScript itu sebetulnya kayak saudaraan lah ya karena itu awalnya kan dari C++ gitu. Jadi itu bahasa bahasa turunan lah ya, bahasa turunan dari C++. Nah, jadi akan lebih mudah untuk menguasai framework yang lain bila kita mulai belajar salah satu framework. Ya sama aja kayak kita belajar bahasa pemrograman ya. Misalnya saya mulai belajar bahasa pemrograman waktu di awal kan semester 1 ya, itu kan algoritma mempelajari pakai C++ kan. Nah, ketika belajar PHP kan nggak terlalu susah ya, nggak akan terlalu susah. Karena kan pattern-nya, bentuk-bentuknya kan mirip gitu. Nah, sama aja kayak gitu. Nah, ini ketika belajar CI, begitu belajar framework yang lain itu akan lebih mudah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ketika PHP sebelumnya itu sampai mana belajarnya? Ada yang masih ingat? Jangan-jangan udah lupa nih gara-gara liburan. Terakhir PHP sampai mana? Iya, Pak, lupa kayaknya, Pak. Kayaknya, Pak. Ya, gampang lupa, susah ingat gitu ya. Ya, soalnya kalau bahasa pemrograman itu memang keterampilan ya. Nah, jadi kalau keterampilan itu memang harus dilatih gitu. Jadi supaya ingat. Biasanya kalau kita gunakan itu selalu ingat, tapi kalau memang nggak sering digunakan memang biasanya suka lupa gitu. Makanya kita kalau dalam bahasa pemrograman itu kita tidak perlu hafal skrip-skripnya satu persatu semua, tapi kita hafal logikanya, terus ya kira-kira pakai apa gitu ya. Karena yang kita perlukan adalah dokumentasi. Si dokumentasi itu yang kita gunakan supaya misalnya ngingetin lah waktu itu pakai apa ya, atau pattern if itu seperti apa ya gitu. Nah, kan nggak mungkin kita hafal semua ininya ya, fungsi-fungsinya gitu. Iya. Sampai ngeprint nggak di waktu sebelumnya? Ngeprint PDF belum ya? Berarti nanti kita CI di sini. Oke, ini saya stop dulu ya ininya Zoom-nya. Ini kan udah habis. Nanti saya buat lagi linknya ya. Oke. Ya, nanti silakan rejoin lagi.